Langsung ke halaman kedua saja. Ya, ini lagunya di skip dulu ya. Oke. Jadi apa yang saya sampaikan pagi hari ini adalah sambungan dari apa yang sudah kita dengar di ibadah Jumat Agung tentang tirai yang terkoyak. Ya, sayangnya teman-teman kita yang ibadah nanti sore hanya bisa dengar ini dari YouTube ya, karena nanti sore menunya berbeda. Ada hamba Tuhan dari luar kota yang akan melayani kita. Oke, apa yang kita sudah pelajari dari tirai yang terkoyak ini, klik. Ini hanya mengingatkan kita secara sekilas, barangkali ada yang tidak hadir hari Jumat yang lalu ketika ibadah Jumat Agung. Ada 4 fakta tirai di bait Allah. Tirai tidak hanya robek sebagian tetapi terbelah 2. Tirai tidak terbelah karena gempa bumi. Tirai terbelah dari atas ke bawah. Dan akhirnya fakta keempat menunjukkan bahwa tidak mungkin tirai terbelah itu dikerjakan oleh tangan manusia. Kenapa? Bukan tangan manusia, karena tirainya tinggi dan lebar. Tirainya itu tebal, tirainya itu berat. Dan area di mana tirai ada itu adalah area terlarang. Makna dari tirai terbelah adalah terhubungnya kembali manusia dengan Tuhan. Berakhirnya perjanjian lama, munculnya bait Allah yang baru, dan kemenangan Yesus atas maut. Oke, yang gak hadir bisa dengar di YouTube rekaman khotbah Jumat Agung yang Jumat yang lalu. Next, sekarang kita akan lanjutkan dengan batu yang terguling. Katakan sama-sama, batu sudah terguling. 1, 2, 3, haleluya. Next yang berikutnya. Oke, saya akan mulai dengan sebuah fakta bahwa secara logika, hitung-hitungan manusia, kebangkitan Yesus mustahil terjadi. Secara logika. Banyak faktor, ini hanya 4 yang saya sampaikan. Tapi daftarnya pasti bisa ditambah. Logikanya nggak mungkin Yesus bangkit. Karena orang mati saja dibangkitkan itu mustahil secara ilmu pengetahuan, secara logika. Apalagi ini mati dalam kondisi khusus. Ditutupi batu yang berat, batunya dimeterai. Memang ketika kita mencoba mencari tahu kok batu dimeterai itu, meterainya terus bagaimana? Salah satu penggambaran, salah satu penafsiran itu dipakein tali seperti gambar itu. Ya, salah satu penafsiran. Ada juga yang talinya itu hanya di pojok dan kemudian itu diklem di dinding batunya, kemudian talinya itu dimeterai dengan meterai tanah liat seperti yang biasa dilakukan pada saat itu. Jadi ada banyak penafsiran bagaimana batu itu dimeterai. Tetapi intinya kenapa dimeterai? Itu adalah legalitas pemerintah Romawi supaya nggak ada orang yang membuka batu itu. Intinya begitu, ya. Sudah batunya berat, nanti kita akan lihat beratnya seberapa. Batunya dimeterai, udah gitu kuburnya dijaga lagi. Dan kemudian ada rekayasa dusta, bahkan ketika batunya terguling, bahkan ketika Yesus bangkit, masih ada upaya-upaya untuk meniadakan kebangkitan itu dengan dusta berjemaah. Ada dusta dari penguasa. Nah, ini menarik saudaraku fakta ini, karena mungkin ada beberapa hal yang kadang-kadang kita nggak terpikirkan ya. Ini asik ya. Next yang berikutnya. Oke, saya baca ayatnya ya. Matius 27 ayat 62. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu," siapa maksudnya penyesat? Yesus. Yesus dianggap penyesat oleh orang Farisi, imam kepala, orang Yahudi. Jadi kalau kita orang benar disalahkan, ya pasti kita disalahkan oleh orang yang bermasalah. Nah gitu saudara ya. Jadi Yesus bisa dianggap penyesat gitu ya. Yang benar bisa jadi salah gitu. Tapi yang menyalahkan juga tentu bermasalah gitu kan. Si penyesat, kami ingat, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, "Sesudah 3 hari aku akan bangkit." Bapak ibu saudaraku, kalau kita baca versi Matius, Yesus itu 4 kali ngomong bahwa dia akan bangkit. 3 atau 4 kali gitu. Yang jelas dia ngomong bahwa dia akan menderita, dia akan mati itu 4 kali.
Tapi nggak tahu apakah dia nyebut kebangkitan apa enggak. Tapi antara 3-4 kali di Matius, Yesus ngomong bahwa dia akan melewati itu. Nah rupanya orang Farisi, imam-imam kepala itu ingat. Tuhan kepada Pilatus, dia ngomong, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu. Mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Bagian ini yang menarik adalah pembenci Yesus ingat bahwa Yesus mau bangkit. Sementara murid-muridnya sendiri lupa. Gak ingat saudaraku, makanya Petrus kecewa. Makanya Petrus balik nangkap ikan. Makanya mereka stres ketika Yesus mati. Makanya ketika kubur kosong mereka kaget. Loh, diambil siapa mayatnya? Nah, kita jangan ulangi kesalahan murid-murid saudaraku. Ya kan? Ini orang Farisi, imam kepala ingat firmannya Yesus. Ingat omongannya Yesus. Makanya mereka antisipasi dengan menjaga kubur itu. Sementara murid-muridnya lupa. Bablas firmannya. Haleluya, puji Tuhan ya. Saya nggak tahu kalau nggak diingetin tadi firman Jumat Agung, jangan-jangan juga udah lupa gitu ya. Jumat Agung apa toh? Jumat Agung Pak Deni khotbah apa? Pak Deni khotbah beser kabeh. Nah gitu. Saya diingat memang beser itu saudaraku. Saya diingat memang beser itu. Lihatnya lu lali saudaraku ya. Nah lihat musuh-musuh Yesus, pembenci-pembenci itu ingat bahwa Yesus pernah ngomong. Sementara murid-muridnya sendiri lupa. Senggol sama saudaramu, kamu jangan jadi murid yang lalen. Bilang saudaraku, haleluya ya. Lupa kacamata, lupa HP saudaraku. Enggak masalah, tapi jangan lupa firman ya. Jangan lupa firman dan jangan lupa Tuhan dan jangan lupa istri. Haleluya, itu saudaraku yang penting ya. Jadi ini fun fact ya, fun fact. Ternyata imam kepala ingat apa yang Yesus katakan, memperhatikan apa kata Yesus. Dan mereka mengantisipasi. Ya walaupun mereka enggak percaya, mereka mosok sih gitu. Tapi daripada itu direkayasa ya kita antisipasi dengan dijaga. Next yang berikutnya. Nah ini menarik. Pernahkah kita memikirkan bahwa dalam pelayanan Yesus, sepanjang pelayanan Yesus, banyak musuhnya. Dan musuhnya enggak kaleng-kaleng. Yang pertama, musuh pergerakan Yesus sejak awal pelayanannya, itu adalah kekuatan dominasi tokoh agama mayoritas. Mahkamah agama, Sanhedrin, itu adalah kelompok elit agama Yahudi. Ada orang Farisi, ada orang Saduki, ada pokoknya kelompok elit orang Yahudi yang berhak memutuskan fatwa apapun. Ini najis, ini boleh, ini tahir. Ya. Jadi ini forum tertinggi agama Yahudi, tokoh agama, dan mereka mendominasi kekuatan. Bahkan dalam penyalipan Yesus mereka bisa mempengaruhi pemerintah. Mereka bisa mempengaruhi Pontius Pilatus untuk menjatuhkan vonis mati kepada Yesus. Jadi ini enggak main-main, kekuatan dominasi tokoh agama mayoritas. Nah, karena tokoh agamanya udah kumpul jadi satu, sepakat jadi satu, membuat ada musuh kedua, kekuatan massa. Massa Yahudi tentu mendukung tokoh-tokoh agama mereka. Dan ketika massa berkata salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Padahal Pilatus tuh ketika mengadili dia aku enggak ketemu kesalahan apapun. Udah bawa ke Herodes. Jadi sempat dari Pilatus, saudaraku, sebenarnya Yesus tuh diadili tiga orang. Sempat dibawa kepada 3 penguasa. Yang pertama Kayafas. Kayafas itu imam besar. Jadi setelah ditangkap dibawa ke Kayafas, diadili, disiksa sedikit saudaraku. Nanti kalau ke Israel kita masuk ke rumah Kayafas saudaraku, itu Yesus dicambuk,
lalu dikepurin garam, saudaraku ya, begitu. Jadi di Kayafas sudah menderita. Sama Kayafas disuruh bawa ke Pontius Pilatus. Pontius Pilatus nggak ketemu kesalahannya. Pontius Pilatus bilang, mumpung Herodes ada di Yerusalem, kasih dia ke Herodes. Herodes cuma mengolok-olok aja. Herodes ingin melihat mujizat, nggak ada mujizat yang Yesus lakukan. Gitu. Kemudian dikembalikan lagi ke Pontius Pilatus. Pontius Pilatus bilang nggak ada salahnya. Gitu. Udah sesah untuk menyenangin orang Yahudi, udah cambuk aja. Tapi orang Yahudi nggak puas Yesus hanya dicambuk. Mereka berkata, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Dan intinya akhirnya Pontius Pilatus menyerah dengan kekuatan massa ini, dan dia menuruti bujukan atau desakan kekuatan massa. Akhirnya Yesus disalibkan. Jadi ada kekuatan dominasi tokoh agama mayoritas, ada kekuatan massa Yahudi, kemudian ada otoritas pemerintah Romawi, Pontius Pilatus, dan karena Pontius Pilatus itu otoritas pemerintah, maka dia punya kekuatan tentara bersenjata. Nanti saya mau tunjukkan bahwa ini tentara bersenjata ini bukan hanya tentara pemerintah, tapi ada tentara agama. Ada pasukan bait Allah. Nanti sebentar kita lihat, yang mungkin jarang orang perhatikan fakta itu. Jadi yang berperan dalam penyaliban Yesus itu bukan hanya tentara Romawi, tapi tentara penjaga bait Allah. Jadi bait Allah tuh punya tentaranya, saudaraku. Bait Allah tuh punya pasukan. Oke? Dan kemudian kekuatan uang. Ini juga jadi musuh pergerakan Yesus. Lanjut. Oke. Saya memberi informasi kekuatan tentara bersenjata, baik pemerintah maupun tentara agama. Yohanes 18 ayat 3. Maka datanglah Yudas juga ke situ, ke Getsemani. Ini peristiwa di Getsemani. Maka datanglah Yudas juga ke situ, ke Getsemani, dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah, yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Jadi informasi buat kita yang jarang tahu, yang nangkep Yesus di Taman Getsemani bukan tentara Roma. Yang nangkep Yesus di Getsemani adalah tentara penjaga bait Allah. Ini tentara agama. Tapi mereka juga punya senjata. Jadi ingat ya. Jadi anak-anak sekolah minggu kalau ditanya guru, siapa yang nangkep Yesus? Bukan tentara Romawi, tapi tentara penjaga bait Allah. Pasukan bait Allah. Itu. Makanya karena yang nangkap, karena yang nyuruh itu adalah imam-imam kepala, ditangkap oleh pasukan bait Allah, dibawanya dulu ke imam besar, ke Kayafas. Diinterogasi, diadili oleh Kayafas, saudaraku. Kemudian oleh Kayafas, karena orang Yahudi tidak berhak menentukan hukuman mati. Mereka boleh mengadili urusan agama, tapi tidak berhak menjatuhkan vonis hukuman mati. Itu hanya pemerintah. Makanya sama Imam Kayafas disuruh dibawa ke Pontius Pilatus. Pontius Pilatus interogasi bla 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 bla. Oh, dia bingung, saudaraku, bawa ke Herodes. Raja Herodes mumpung ada. Nah, Alkitab mencatat Pontius Pilatus dan Herodes itu sebenarnya bermusuhan. Tapi di dalam mengadili Yesus mereka jadi bersatu. Apakah ini terjadi di tengah-tengah kita, saudaraku? Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi kalau kita lihat kronologi penyaliban Yesus, itu mungkin mirip-mirip dengan yang sering terjadi di sekitar kita. Pontius Pilatus, Alkitab berkata, dengan Herodes ini bermusuhan. Tetapi gara-gara mengadili Yesus, mereka jadi sekomplotan. Mereka jadi koalisi. Nah, Herodes cuma ingin lihat mujizat, tapi Yesus diam saja. Sama Herodes dikembalikan lagi ke Pontius Pilatus, dan terjadilah penyaliban. Yohanes 19 ayat 1. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Siapa prajurit yang merah ini? Prajurit merah ini prajurit Romawi. Sekarang karena sudah dalam tangan Pontius Pilatus, maka prajurit yang nampar
prajurit yang mencambuk Yesus, prajurit yang memberikan mahkota duri, prajurit yang memaku Yesus disalib, prajurit yang nombak lambung Yesus, yang ngawal salib Yesus sampai ke Golgota, itu prajurit Romawi. Bilang sama sebelah, orang benar musuhnya banyak. Bilang saudaraku, haleluya, puji Tuhan ya. Iya, kekuatan agama, kekuatan politik, kekuatan uang, pasukan agama, pasukan pemerintah. Bersyukur di Indonesia, kita bersyukur. Mari kita berdoa berkati negara Republik Indonesia. Karena pemerintah masih mengakomodir, walaupun kita minoritas. Pemerintah masih menjaga kita. Ya, di beberapa tempat terjadi pembiaran ya, karena itu lagi masa, saudaraku, masa bergerak. Kalau udah masa bergerak, saudaraku, kadang-kadang pemerintah juga nggak bisa mengatasi itu. Oke ya, ini kekuatan tentara bersenjata. Ada tentara pemerintah, ada tentara agama. Next, kekuatan uang. Ada dua kekuatan uang. Ini yang negatif dalam pelayanan Yesus. Matius 26 ayat 14. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Jadi ada transaksional, ya, ada penyalipan melibatkan rupanya tawar-menawar, wani piro. Haleluya, ya. Jadi rupanya di dalam forum agama, dalam forum rohani Yahudi juga bisa terjadi wani piro. Aku kalau mau menyerahkan dia kepadamu, wani piro. Mereka membayar 30 uang perak kepada Yudas. Dan jangan-jangan itu diambil dari kas bait Allah. Woi, saudaraku, keren saudaraku ya. Kas bait Allah untuk nyogok. Haleluya. Kas bait Allah untuk nyuap. Haleluya. Keren. Matius 28 ayat 11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota ini setelah Yesus bangkit. Kalau yang kedua ini setelah Yesus bangkit ya. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang penjaga kubur itu dari penjaga kubur itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah uang kepada serdadu-serdadu Romawi itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Lagi-lagi imam kepala. Lagi-lagi konspirasi keuangan terjadi di forum rohani. Apakah itu terjadi? Terjadi, saudaraku, juga hari ini. Mengerikan, haleluya ya. Bapak Ibu Saudaraku, nyogok, kamu harus dusta, kamu lebih baik ngomong bahwa mayatnya itu dicuri. Ini kekuatan uang yang menghancurkan Yesus. Tapi sekarang supaya adil, klik, saya akan singkapkan kekuatan uang untuk mendukung Yesus. Lukas 8 ayat 3, yuk baca sama-sama, 2-3. Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ini sudah sering saya sampaikan, ada donatur-donatur, ada orang-orang yang berduit yang mendukung pelayanan Yesus. Matius 27 ayat 57, saya baca. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Jadi rupanya di peristiwa kematian Yesus muncul seorang murid yang jarang disebut namanya Yusuf Arimatea. Faktanya dia orang kaya, ayat lain menyebut dia anggota mahkamah agama. Dia anggota tim tokoh agama elit orang Yahudi yang tidak setuju, tapi kalah voting. Ayatnya di mana? Cari sendiri, ada di Alkitab. Dia nggak setuju, tapi dia nggak berkuasa ngelawan pendapat teman-temannya. Nah, kita berdoa supaya di forum tokoh-tokoh agama yang mungkin tidak menguntungkan gereja, ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk pro kepada anak-anak Tuhan. Yang mau berdoa katakan amin, saudaraku. Haleluya ya. Karena ternyata di mahkamah agama ada Yusuf Arimatea. Orang yang terhormat, orang yang kaya. Kenapa perlu disebut kaya? Karena
Matius ingin menekankan bahwa kekayaan juga bisa dipakai untuk mendukung Yesus, gitu ya. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Akhirnya Yusuf Arimatea menurunkan, kemudian membaringkan di kuburnya yang baru. Haleluya. Yohanes 19 ayat 39, ini menarik. Juga Nikodemus datang ke situ. Itu saya potong ya, harusnya ada kalimat selanjutnya. Dia yang mula-mula datang kepada Yesus. Yohanes 3, Nikodemus datang. Setelah itu nggak kedengaran lagi namanya. Ternyata ngilang itu bukan berarti nggak percaya. Dia muncul lagi Nikodemus di penguburan, kematian Yesus, ya, penguburan Yesus. Juga Nikodemus datang ke situ, ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Ini sekitar 35 kiloan. Dan kalau kita googling, itu minyak mur dengan minyak gaharu itu mahal atau murah? Nanti googling ya. Apakah rempah-rempah untuk merempahi Yesus itu mahal atau murah? Nanti tanya AI. Dia akan jawab dari sumber-sumber yang masuk bahwa itu mahal. Karena posisi rempah-rempah ini hanya dilakukan untuk orang kaya. Jadi rempah-rempah untuk merempah-rempah Yesus ternyata premium. Kenapa? Diberikan oleh seorang tokoh agama juga yang namanya Nikodemus. Nikodemus itu percaya kepada Yesus tapi karena takut sama orang Yahudi maka diam-diam. Gitu ya. 40. Mereka, Yusuf Arimatea dan Nikodemus mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Pertanyaannya, uang kita mau dipakai untuk memusuhi Yesus atau untuk mendukung Yesus, saudaraku? Karena bisa dua-duanya. Uang bisa jadi penghalang pekerjaan Tuhan, tapi uang juga bisa jadi mendukung pekerjaan Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Iya. Kenapa harus disebutkan nih orang-orang kaya di penguburan Yesus? Karena saya percaya Tuhan ingin menyatakan bahwa uang itu bisa berguna juga untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Seorang murid tetap berbakti kepada gurunya. Bahkan gurunya udah mati. Murid 12 murid kabur. 12 murid lari takut. Tapi muncul seorang yang tidak pernah dibicarakan. Namanya Yusuf Arimatea. Gak pernah disebut-sebut selama ini. Dia tersembunyi, dia tenggelam. Muncul Nikodemus. Gak terkenal. Tidak seperti Petrus yang janji mau bela Yesus ternyata kabur. Nyangkal. Tapi ternyata ada orang-orang tersembunyi yang Tuhan simpan. Ternyata dia memuridkan dirinya sendiri. Gitu ya. Dia menghidupi kemuritan itu. Dan kemudian dia melakukan sesuatu untuk gurunya. Senggol kanan kiri katakan jadilah murid sejati. Katakan haleluya, puji Tuhan. Oke, tinggalkan soal uang, tinggalkan soal tentara bersenjata. Walaupun itu semuanya ternyata menjadi penghalang pergerakan Yesus. Sekarang kita akan sampai di bagian puncaknya. Klik satu kali, peristiwa kebangkitan. Dan kita akan lihat fakta tentang batu yang terguling. Perhatikan fakta-fakta ini, nanti kita akan kupas tipis-tipis. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Perhatikan, Maria A dan Maria B, saudaraku, ya kan? Bareng-bareng nengok kubur. Ya. Ada Maria Argajaya, ada Maria Borobudur. Nah, gitu saudaraku ya. Iya, kalau di Karisma ada lagi Mariati. Nah, gitu saudaraku ya. Ada Maria yang lain. Haleluya ya. Ada Febe Maria. Nah, ada. Banyak Maria saudaraku di sini ya. Haleluya. Eyang saya Marion. Nah, gitu saudaraku. Oke. Tapi enggak penting. Ya, itu enggak penting. Maria CS, saudaraku, ini Komsel Maria, nah gitu ya. Menengok kubur. 2.
Ketika mereka menengok kubur, terjadilah gempa bumi. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Santuy men, haleluya ya. 3, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Ini punya fakta tersembunyi yang keren. Klik. Oke, ada 7. Yang pertama, fakta batu terguling. Batu itu berat. Menurut data arkeologi, batu penutup kubur Yesus itu 1,5 sampai 2 ton. Senggol sebelahmu, berat kamu atau berat batunya? Tanya saudaraku, haleluya. Ada di sini yang beratnya 2 ton, ada? Haleluya, ya. Puji Tuhan. Batu itu beratnya 1,5 sampai 2 ton. Sampai Markus 16 ayat 3, perempuan-perempuan ini ketika pergi kan mereka nggak ngerti Yesus sudah bangkit. Ketika mereka mau pergi, mereka ngomong begini. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Mereka udah bawa rempah-rempah nih, mau merempah-rempah Yesus. Mereka nggak percaya dan nggak tahu, lupa kalau Yesus udah bangkit. Mereka bawa rempah-rempah, niatnya mau berbakti, mau merempah-rempah Yesus. Lalu siapa yang akan menggulingkan batu itu? Kan dijaga, kan disegel, dimeterai. Nomor 2, faktanya batu itu termeterai. Nomor 3, faktanya batu itu dijaga. Dan keempat, perhatikan. Batu terguling bukan karena gempa. Nanti kita lihat lagi ayatnya. Yuk katakan dulu, batu terguling bukan karena gempa. 1, 2, 3. Jadi sama seperti tirai itu tidak terbelah karena gempa. Sekarang batu itu terguling bukan karena gempa. Tadi ayatnya bilang, Maria CS dia datang besuk Yesus di kubur, tiba-tiba terjadi gempa sebab malaikat turun dan menggulingkan batu. Jadi gempa terjadi bersamaan dengan malaikat menggulingkan batu. Jadi bukan gempanya yang gulingin batu. Nanti kita lihat lagi ayatnya. Batu digulingkan malaikat. Nah, bayangan kita biasanya adalah malaikat itu menggulingkan batu supaya Yesus bisa keluar. Padahal Yesus bangkit bisa nembus tembok. Jadi malaikat menggulingkan batu itu bukan supaya Yesus bisa keluar. Yesus sudah bangkit, saudaraku. Fakta ke-7, batu digulingkan bukan supaya Yesus bisa keluar. Tetapi batu digulingkan itu untuk menunjukkan kepada Maria CS. Nih loh, kuburnya udah kosong, kamu cari Yesus kan? Yesus gak ada di sini, dia sudah bangkit. Haleluya. Bilang sama sebelahnya, Yesus gak seperti kamu yang perlu dibukain pintu. Bilang saudaraku, haleluya ya. Bayangan kita kan selama ini, malaikatnya buka supaya Yesus nongol. Padahal ketika murid-murid komsel, Yesus tembus tuh. Pintu terkunci, Yesus tembus tuh. Jadi malaikat bukan membuka batu itu supaya Yesus bisa menjedul. Apa ki menjedul, haleluya. Enggak saudaraku. Iya, batunya masih tertutup, Yesusnya sudah bangkit. Sudah di luar. Katakan sama-sama, Tuhan hebat. Haleluya. Apakah pemahaman saya masih membingungkan? Iya ya. Masa begitu sih? Kita lihat lagi ayatnya. Klik 1 kali. Oke. Nah, ini ayat yang kita sudah baca tadi. Ayat 1, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada pagi pertama, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Oke, stop dulu. Informasi pertama, perempuan-perempuan datang ke kubur subuh. Oke. Itu dulu dipegang. 2, mereka sudah dikubur. Perempuan-perempuan itu sudah dikubur. 2, maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab
seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya, tetapi tidak selfie. Nah, gitu saudaraku ya. Haleluya, ya. Untung malaikat tidak suka selfie, saudaraku. Malaikat tidak pernah merasa berjasa. Ini loh batu terguling, guys. Haleluya, puji Tuhan ya. Batu sudah terguling gara-gara tak gelundungkan. Haleluya, ya. Enggak, saudaraku. Jadi gempa bumi terjadi sebab seorang malaikat turun dari langit. Jadi gempanya itu terjadi karena malaikat turun, saudaraku. Tanya sama sebelah, mau malaikat turun hari ini? Tanya saudaraku, tanya. Haleluya ya. Mau, saya mau saudaraku ya. Enggak apa-apa, ini gempa rohani enggak apa-apa. Ini gempa yang tidak menghancurkan. Malaikatnya menggulingkan batu lalu duduk di atasnya. Perempuan-perempuan itu lihat. Makanya ayat 3 dikatakan wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. 4, penjaga-penjaga itu gentar ketakutan menjadi seperti orang mati. Tapi menarik ayat 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu apa? Jangan kamu takut. Stop dulu. Yang tentara ketakutan dibiarkan, murid-murid perempuan-perempuan takut, pasti gentar dong lihat malaikat, gak pernah lihat malaikat mereka. Iya. Kita biasanya lihat Mala Andre, saudaraku ya. Kita belum pernah lihat malaikat, haleluya. Saya percaya kalau kita lihat malaikat juga kita ngoplok, saudaraku, ngoplok. Wah, biasanya lihat Mala Andre, saudaraku ya. Ini kok malaikat, haleluya. Mereka takut, saudaraku. Makanya penjaga-penjaga bilang jangan takut. Nah gitu. Ini menarik kan? Penjaganya, pasukannya dibiarkan takut, tapi kepada kepada perempuan-perempuan ini malaikat berkata jangan takut. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, untuk orang-orang luar sana mereka tuh memang ya gampang takut. Ya, gampang takut dan mereka memelihara ketakutan-ketakutan yang kadang-kadang enggak wajar, ya. Ketakutan-ketakutan yang alah saudaraku ACS ya. Tapi kepada kita murid-murid Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan selalu berkata jangan takut. Amin saudaraku. Bilang sama sebelah jangan takut. Haleluya. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Jangan takut. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, dikatakan malaikat ngomong begini, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Kamu cari Yesus kan? Ayat 6. Ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dibuka geledek. Kamu cari Yesus kan? Ayo lihat udah kosong. Jadi bukan berarti mereka ada di kubur, lalu mereka lihat malaikat gelundungkan, lalu mereka melihat Yesus metungul keluar, saudaraku. Enggak, Yesus sudah enggak ada di situ. Katakan sama-sama, tubuh kebangkitan itu dahsyat. Bilang saudaraku, haleluya. Ngerti ya? Jadi fakta batu yang terguling itu digulingkan bukan supaya Yesus bisa keluar, enggak. Yesus bukan pejabat yang perlu dibukain pintu, enggak. Dia bisa terobos keluar pintu sendiri, saudaraku ya. Haleluya, ya. Jadi kalau Yesus jadi bupati, kalau Yesus jadi gubernur, saudaraku, begitu nyampe kantor, saudaraku, asisten buka pintu, dia udah di atas, saudaraku ya, dia udah di ruang kerjanya gitu ya. Kalau Yesus jadi gubernur gitu, saudaraku ya, begitu sampai kantor gubernur gitu kan, asistennya bukain pintu, lihat sih kok orang metu-metu, Yesus sudah di kantor, saudaraku, di atas. Yesus iso metu dewe, haleluya, puji Tuhan. Jangan pernah membatasi Yesus. Yang setuju katakan amin. Oke. Klik satu kali. Kisimpilin. Haleluya, puji Tuhan. Kesimpulan. Lah seneng dengar kata kesimpulan gitu kan. Apapun penghalangnya, Yesus bangkit. Katakan sama-sama, 2, 3. Apapun penghalangnya, Yesus bangkit. Yang kedua, tirai bait Allah terbelah 2. Itu Tuhan sedang bertindak mempermalukan otoritas agama yang rusak, penuh kepalsuan dan penyimpangan. Tapi ketika batu terguling, Tuhan bertindak mempermalukan otoritas pemerintah yang ambisius dan penuh arogansi. Jadi di tirai terbelah,
Yesus sedang memporak-porandakan sistem agama yang korup. Sistem agama yang rusak, penuh kemunafikan. Bait Allah nggak berlaku lagi karena ada bait Allah yang baru. Tapi ketika batu terguling, Yesus sedang memporak-porandakan otoritas manusia yang semena-mena, yang kalah dengan desakan yang penuh dengan fitnah dan melawan kebenaran. Yesus hancurkan itu, pemerintah yang ambisius dan penuh arogansi. Dan pada akhirnya, baca kesimpulan terakhir, 2, 3. Kuasa Tuhan sanggup mengatasi kekuatan terkuat. Katakan sama-sama, Tuhanku kuat. Katakan sama-sama. Katakan sama-sama, Tuhanku menang. 1, 2, 3. Katakan sama-sama, aku juga harus kuat dan menang. Katakan haleluya, puji Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita